Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Ignas dan teman-teman. Pada video ini, saya Edlin dan teman saya Sherilyn akan membahas tentang contoh soal dari materi gerak lurus dan gerak parabola. Semoga penjelasan dari kami dapat membantu kita semua untuk dapat lebih memahami tentang materi gerak lurus dan gerak parabola. Berikut adalah videonya. Untuk yang pertama, materinya adalah gerak lurus. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Mobil kemudian tiba-tiba direm mendadak sehingga mengalami perlambatan sebesar 10 meter per detik kuadrat. Setelah berapa detikkah mobil tersebut menempuh jarak 25 meter jika dihitung sejak mobil itu direm? Diketahui, jarak awal atau yang dilambangkan dengan S0 adalah 0, karena kita menghitungnya dimulai dari kecepatan tetap 108 km per jam. Kita juga mengetahui mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Ini kita sebut dengan kecepatan awal. Kecepatan awal dilambangkan dengan V0. V0 sebesar 108 km per jam. Namun harus dikonversikan ke satuan internasional, yakni meter per detik. Caranya dengan mengubah kilometer menjadi meter dan mengubah jam menjadi detik. Jadi 108 kali 1000 meter dibagi 3600 detik. Setelah dihitung, hasilnya adalah 30 meter per detik. Sehingga V0 sama dengan 30 meter per detik. Mobil direm mendadak sehingga mengalami perlambatan sebesar 10 meter per detik kuadrat. Perlambatan kita lambangkan dengan A. Karena mobil mengalami perlambatan, maka nilai perlambatannya diberi tanda negatif. Pada saat mengalami perlambatan tersebut, mobil masih bergerak sejauh 25 meter. Jarak kita lambangkan dengan S. Di soal ini ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk pergerakan 25 meter jika dihitung sejak mobil itu direm. Waktu dilambangkan dengan T. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mencari waktu tersebut adalah dengan memasukkan rumus S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Sebenarnya, kita dapat lebih mudah menghitung T apabila kecepatan setelah 25 meter tersebut diketahui, atau VT diketahui. Namun, karena VT tidak diketahui, untuk mendapatkan waktu kita menggunakan rumus jarak tersebut. Setelah kita masukkan S sama dengan S0 plus V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat, kita letakkan semua angka yang diketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan 25 sama dengan 0 plus 30 kali T plus setengah kali buka kurung min 10 tutup kurung kali T kuadrat. Setelah itu kita hitung satu per satu. 25 tetap ditulis 25. Lalu kita beri tanda sama dengan dan kita hitung 0 tambah 30 kali T. Hasilnya menjadi 30 T. Lalu kita hitung setengah kali buka kurung min 10 tutup kurung kali T kuadrat. Hasilnya menjadi min 5 T kuadrat. Sehingga kita dapatkan suatu persamaan kuadrat, yaitu 25 sama dengan 30 T min 5 T kuadrat. Untuk menyederhanakannya, persamaan kuadrat tersebut sama-sama kita bagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5, 30 T dibagi 5 sama dengan 6 T, min 5 T kuadrat dibagi 5 sama dengan min T kuadrat. Sehingga kita dapatkan 5 sama dengan 6 T min T kuadrat. Agar lebih mudah menghitungnya, 6T dan min T kuadrat dipindah ruaskan ke sebelah kiri, dan kita mendapatkan T kuadrat min 6T plus 5 sama dengan 0. Untuk mencari nilai T, kita menggunakan prinsip akar-akar persamaan kuadrat, sehingga menghasilkan buka kurung T min 5 tutup kurung kali buka kurung T min 1 tutup kurung sama dengan 0. Setelah itu, kita melakukan perhitungan lebih lanjut dengan menghitung T min 5 sama dengan 0 dan T min 1 sama dengan 0. T min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas ke kanan sehingga didapat T sama dengan 5. T min 1 sama dengan 0. Min 1 pindah ruas ke kanan sehingga didapat T sama dengan 1. Jadi, nilai T sama dengan 1 dan T sama dengan 5. Di sini kita temukan nilai T ada 2. Kita memilih T yang tercepat, yakni T sama dengan 1 detik, karena merupakan nilai T yang awal. Jadi, mobil tersebut menempuh jarak 25 meter jika dihitung sejak mobil itu direm adalah setelah 1 detik. Untuk yang kedua adalah gerak parabola. Untuk contoh soal gerak parabola, yaitu seperti berikut. Dari tepi meja yang licin, sebuah benda meluncur dan tiba di lantai sejauh akar 6 meter dari tepi meja. Jika ketinggian meja adalah 1,25 meter, maka hitunglah
A. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di lantai. B. Kecepatan benda saat meninggalkan meja. Dan yang C. Besar dan arah kecepatan benda saat tiba di lantai. Lalu, dari soal tersebut, kita dapat mengetahui gambar berikut untuk ilustrasi. Lalu dari soalnya juga kita ketahui bahwa alfanya adalah 0, x-nya adalah akar 6, dan y-nya adalah min 1,25. Dari gambar tersebut kita mengetahui kalau y-nya adalah 1,25. Tetapi karena benda itu jatuh ke lantai, yaitu bergerak ke bawah sehingga kita memberikan min. Lalu kita menggunakan rumus X sama dengan V0 kali cos kali alfa kali T. Sehingga kita masukkan X-nya menjadi akar 6 sama dengan V0 kali cos kali 0 kali T. Dan cos kali 0 adalah 1. Sehingga didapatkan akar 6 sama dengan V0 kali 1 kali T. Jadi dapat kita tulis juga sebagai akar 6 sama dengan V0 kali T. Lalu untuk soal yang A, kita menggunakan rumus Y sama dengan V0 kali sin kali alfa minus setengah kali G kali T kuadrat. Lalu kita masukkan menjadi min 1,25 sama dengan V0 kali sin kali 0 min setengah kali 10 kali T kuadrat. Lalu kita hitung menjadi min 1,25 sama dengan V0 kali 0 min 5 kali T kuadrat. Karena V0 kali 0 adalah 0, maka dapat kita tulis sebagai min 1,25 sama dengan min 5 kali T kuadrat. Lalu kita hitung T kuadratnya menjadi T kuadrat sama dengan min 1,25 per min 5. Lalu kita hitung menjadi T kuadrat sama dengan 0,25. Lalu untuk mendapatkan T-nya kita akarkan 0,25-nya sehingga didapatkan hasil T sama dengan 0,5 sekon. Jadi kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah atau di lantai adalah 0,5 sekon. Untuk soal yang B, kita menggunakan rumus V0 kali T adalah akar 6 atau X-nya. V0 kali 0,5 sama dengan akar 6. Lalu kita hitung menjadi V0 sama dengan akar 6 per 1 per 2 atau setengah. Lalu kita ubah menjadi V0 sama dengan akar 6 dikali 2 per 1 atau bisa juga akar 6 kali 2. Sehingga didapatkan hasil V0-nya adalah 2 akar 6 meter per sekon. Jadi kesimpulannya kecepatan benda saat meninggalkan meja adalah 2 akar 6 meter per sekon. Untuk soal yang C, kita akan mengerjakan besar kecepatannya terlebih dahulu menggunakan rumus Vt X sama dengan V0 kali cos kali alfa. Jadi Vtx sama dengan 2 akar 6 kali cos kali 0, sehingga didapatkan Vtx sama dengan 2 akar 6 kali 1, yaitu 2 akar 6 meter per sekon. Lalu menggunakan Vty sama dengan V0 kali sin alfa min G kali T. Lalu kita masukkan menjadi Vty sama dengan 2 akar 6 kali 0 min 5, sehingga didapatkan Vty-nya adalah min 5 meter per sekon. Lalu untuk mendapatkan Vt total atau secara keseluruhannya, kita menggunakan rumus seperti Pitagoras, yaitu Vtx kuadrat ditambah Vty kuadrat. Lalu kita tulis menjadi Vt sama dengan akar dari 2 akar 6 dikuadratkan ditambah min 5 dikuadratkan. Lalu didapatkan hasil akar 4 kali 6 ditambah 25, sehingga dijumlahkan menjadi akar 49, sehingga kita dapat hasil Vt-nya adalah 7 meter per sekon. Lalu untuk arah kecepatan adalah tangen θ sama dengan Vty per Vtx. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu min 5 per 2 akar 6. Lalu kita rasionalkan sehingga menjadi min 5 per 2 akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Lalu kita dapatkan hasil min 5 akar 6 per 12. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi min 5 per 12 akar 6. Sehingga θ-nya adalah tangen pangkat min 1 dari min 5 per 12 akar 6.
Jadi, kesimpulannya besar kecepatan dan arah kecepatan benda saat tiba di lantai adalah 7 meter per sekon dan tangan pangkat -1 dari -5/12 akar 6. Sekian dari kami, terima kasih.